Oh, tiga, Ustaz. Angkatan ketiga, WC angkatan tiga. Kita berikan aplaus buat Ustaz Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah loyuk. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati semua keluarga besar SBC Chapter Surabaya. Tepuk tangan untuk Chapter Surabaya. Kepada senior kami OYC 1, 2 tadi Cak Parman. OYC 3 yang hadir siapa OYC 3? Mas Chandra. Bukan. Saya OYC 3. Alhamdulillah tidak terasa sekarang sudah OYC 3, OYC Masya Allah 8. Nah, sudah 8. Sehingga wajahnya kami sudah tidak kenal. Kecuali ya OYC 1, 2, 3, 4 mungkin. Kita bersyukur di komunitas ini kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Seperti Bapak Ibu semua berhadapan dengan orang yang paling soleh se-chapter Surabaya. Ada nggak yang namanya soleh ya? Ada? Yang sama? Oh, berarti saya yang paling soleh. Saya di SBC itu semuanya apa ya? Kebetulan, bukan kebetulan ya. Karena saya bukan pebisnis, saya hanya guru ngaji saja. Ya, kami lama di pendidikan, juga mengenyam bangku kuliah di gelarnya saya sarjana agama ya. dan beberapa pesantren, sehingga untuk bisnis kami autodidak, belajar dari pengalaman. Jadi dulu saya juga di samping sekolah, kuliah, mondok juga bekerja. Dulu karena saya ini anak yatim, sekarang bahkan yatim piatu, sehingga saya harus mandiri dari awal. Mondok pun mandiri, kuliah S1, S2 juga mandiri. Bapak Ibu semuanya, SBC Chapter Surabaya. Selain Surabaya ada nggak? Sidoarjo ya? Ada? Oh, Masya Allah, Mas Irwan, Pak Chandra, mana Pak Chandra? Jenengan pundi? Oh, Probolinggo, jauh lagi. Insya Allah luar biasa. Kami dikasih waktu yang sangat pendek karena di kesempatan kali ini adalah kesempatan halal bihalal dan silaturahim. Karena itulah kita merasakan nikmatnya kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim. Setelah sebulan kita digembleng, dididik oleh Allah dalam puasa sebulan. Selama sebulan ini kita telah mengalami berbagai dinamika ibadah ruhiyah, pengalaman ibadah yang tak bisa dilupakan karena kita sedang berpuasa selama sebulan. Dan semua ibadah kita selama sebulan, bacaan Al-Quran kita, tadarus kita, sholat tarawih kita, itu untuk membentuk karakter kita menjadi pribadi muslim yang tangguh. Iman kita dikuatkan setelah kita berpuasa. Saat ini kita berlebaran, kita bersilaturahim, saling menyambung hubungan baik dengan sesama manusia. Ketika Ramadan kita menyambung hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika selepas Ramadan jangan lupa kita harus menyambung hubungan baik dengan sesama manusia. Orang yang sukses itu orang yang hubungan kepada Allah lancar dan hubungan kepada manusia juga lancar. Kalau tidak, kita menjadi orang-orang yang hina dunia dan akhirat. Ayatnya jelas, duribat alaihim dzillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia siapapun akan ditimpa kehinaan hidupnya kecuali selalu hubungan baiknya kepada Allah senantiasa dijaga
dan hubungan baiknya kepada manusia terus dijaga. Itulah maknanya silaturahim. Silaturahim itu adalah menyambung tali hubungan saudara sesama muslim. Karena hakikatnya seorang muslim adalah saudara. Karena saudara kita saling mengenal, saling memahami, saling memaafkan, saling takaful, saling menanggung beban di antara kita. Karena saudara, kalau ada saudara kita yang sakit, kita juga merasakan sakit. Jangan sampai di antara kita ini sesama saudara tidak akur, tidak saling sapa. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan kepada kita, sampaikan, ucapkan salam kepada orang yang kalian kenal dan kepada orang yang tidak kalian kenal. Kalau sesama muslim, wajib kiranya saling mengenal sesungguhnya. Kalau tidak kenal berarti kita harus terus sambung hubungan kita kepada semua umat Islam. Itulah makna silaturahim. Rasulullah itu mengajarkan 3 amalan yang istimewa yang itu luar biasa. Kalau kita mau mengamalkan itu, kita naik tingkat derajat kepada derajat yang levelnya itu di atas rata-rata. Yang pertama adalah ta'fu amman dolamaka, memaafkan kepada orang yang mendolimi kita. Kita akan berbisnis ya. Saya yakin setiap pebisnis pernah didolimi oleh orang. Pasti ya. Tidak ada yang tidak. Saya juga pernah, walaupun guru ngaji, pernah belajar bisnis juga pernah seperti itu. Ya pernah naruh uang investasi. Kalau menurut saya besar, 50 juta. Itu tahun berapa itu ya? Tapi ternyata bodong. Setelah itu waktu itu ya? Naruh uang untuk ini korban. Ya, bagi hasil gitu ya. Ternyata ketika selesai orangnya hilang. Sampai sekarang tidak ketemu. Jadi kemudian gimana sikap kita? Pernah nggak kalian Bapak Ibu semua seperti itu? Ya, kalau kecewa waktu itu iya. Tapi ya memang Allah sudah mentakdirkan. Setiap ketika kita mendapatkan kezaliman pada orang lain, maka itulah ujian kita. Apakah kita memaafkan atau tidak? Ketika kita memaafkan, maka derajat kita naik level. Jadi makanya mungkin itu salah satu kelemahan kita ketika kita berbisnis. Jangan sekedar percaya walaupun itu sama saudara. Harus ada hitam di atas putih. Waktu itu juga sudah ada. Tapi ya ternyata gimana lagi ya. Orang sudah lari, nggak ada lagi orangnya. Ya sudah dimaafkan. Mudah-mudahan beliau bertobat lalu kemudian tidak diulangi lagi. Oh muslim, ya saya muslim. Bertobat dan mengembalikan, ya. Insya Allah Allah yang ganti dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Nah ya, tadi padahal itu uang mau dipakai bangun pondok. Maunya sih biar berkembang gitu ya, pengennya ternyata malah hilang tanpa jejak. Tapi alhamdulillah setelah itu ya Allah kasih ganti yang jauh lebih banyak. Pesantrennya berkembang sampai sekarang sampai naik lantai 4 tanpa harus minta bantuan siapapun. Barangkali berkahnya ketika orang yang didolimi doanya makbul. Maka saat kita didolimi harusnya kita berterima kasih kepada orang yang mendolimi kita. Bisa enggak? Masya Allah. Ya Allah, berterima kasih kepada yang mendolimi karena doa kita makbul. Ya, tidak usah disesali yang sudah terjadi, sudah didoakan supaya dia bertaubat. Kalau dikembalikan alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi kita doa terus karena doanya yang dizalimi insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pebisnis insya Allah sudah siap dalam kondisi apapun kan. Wa ta'fu amman dzalamaka. Yang kedua adalah wa tu'ti man haramaka. Selalu memberi kepada orang yang pelitnya luar biasa. Gimana ini? Berat apa ringan?
Iya. Tetangga kita itu loh setiap hari masak macam-macam, baunya sampai ke kita, bahkan sering keluar kota dapat oleh-oleh, tidak pernah ngasih kita sama sekali. Sementara kita ini orangnya biasa, ya apa adanya, tapi tiap hari kita beri terus semampu yang kita bisa. Kira-kira mampu nggak seperti itu? Itu amalan luar biasa. Ibu-ibu insya Allah bisa. Ya, sudah terbiasa. Jadi ibu-ibu ini pengalaman, ya pengalaman. Jadi kalau arisan gitu ya, saat arisan itu di tempat orang lain, ya. Padahal ketika dia datang ke tempat kita itu, wah semuanya dibawa. Tapi ketika di rumah beliau hanya sekedar apa gitu ya. Ya, perhitungan kata bahasa orang Jawa ya. Karena arisannya sekian harus pati, tidak boleh rugi. Nah, jadi pelitnya luar biasa, tapi kita selalu beri, tidak pernah bosan. Itu amalan yang luar biasa yang oleh Allah diangkat derajatnya, naik level lebih tinggi daripada rata-rata pada umumnya. Yang ketiga adalah watasilu man qata'aka, menyambung hubungan baik kepada orang yang memutus hubungan baik dengan kita. Orang-orang yang nyata-nyata memutus hubungan dengan baik dengan kita, lalu kita menyambungnya. Kira-kira gimana? Bisa nggak? Ya, ini amalan yang istimewa. Maka pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin saja. Mesin cuci paling banter. Ini surga. Ya, kita sebagai keluarga besar SBC harus punya karakter mental yang lebih di atas rata-rata. Senantiasa menyambung hubungan baik kepada siapapun yang memutus hubungan baik dengan kita. Itu makna silaturahim sesungguhnya. Kalau kepada kita yang sama teman tiap hari ketemu biasa, bukan lagi silaturahim. Tapi silaturahim yang hakiki adalah saat orang lain memutus hubungan baik dengan kita, lalu kita menyambungnya. Itu yang luar biasa. Biasanya yang paling berat untuk kita sambung saat putus adalah bukan kepada orang lain, tetapi kepada keluarga kita sendiri. Gitu ya. Sesama saudara biasanya kalau biasanya urusan apa kalau kemudian sampai kemudian putus hubungan baik? Urusan uang ya, bisnis ya, urusan warisan, pembagian warisan yang dianggap nggak adil, lalu kemudian ya bermusuhan, sampai sekarang bermusuhan. Ada nggak seperti itu? Ada yang datang ke sini hadir seperti itu? Pakai jilbab apa? Gimana? Ya Allah, ini berat. Apalagi kepada kedua orang tua kita. Ada loh orang itu dengan orang tuanya nggak akur, gara-gara orang tuanya nggak adil bagi warisannya. Gitu ya. Nah. Masya Allah. Jadi padahal orang tua itu andai kata punya semua diserahkan kepada anaknya tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Orang tua itu hidup mati kita itu karena orang tua kita. Kalau kemudian ada anak seperti kita sampai kemudian memutus hubungan baik dengan orang tua, maka selamanya dia tidak akan pernah bahagia. Selamanya tidak akan pernah bahagia dan hidupnya sengsara dunia akhirat. Na'udzubillah. Tidak ada orang yang durhaka dengan orang tua dia bahagia, dan tidak ada ceritanya orang yang berbuat baik kepada orang tua dia menjadi hina dan sengsara. Pasti dia bahagia. Kalau kita memuliakan orang tua, maka Allah memuliakan kita. Itu pasti. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai levelnya itu sederajat dengan ibadah kita kepada Allah. Levelnya hampir sama dengan sholat.
Itu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Jelas. Allah tidak merintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua itu beda keyakinan dengan kita wajib berbuat baik. Wajib taat dan patuh selama perintahnya tidak untuk berbuat dosa dan maksiat. Wajib berbuat baik dengan orang tua. Kita muliakan. Maka pebisnis, kalau kita ingin sukses, muliakan orang tua. Semakin kita muliakan orang tua kita, maka kita akan menjadi orang yang sukses dan berkah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.